Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja selesai gue nonton pertandingan AFF U19 antara Indonesia melawan Kamboja. Di pertandingan ini Kamboja menerapkan strategi bertahan yang sangat low block, bener-bener di bawah garis pertahanannya mereka. Bahkan ketika kita menyerang ke dalam kotak penalti mereka, bahkan tuh bisa sampai 6 sampai 7 pemain tuh ada di dalam kotak penalti. Semua pemain mereka turun ke bawah dan mereka memang sangat mengkhawatirkan sekali serangan-serangan dari tim nasional Indonesia. Dan di menit-menit awal memang kita mencoba untuk melakukan yang namanya ball position, mencoba untuk mencari celah terhadap pertahanan dari Kamboja, mencoba untuk melakukan crossing, mencoba untuk melakukan penetrasi dengan skill-skill individu yang memang belum cukup berhasil kalau menurut gua di babak pertama. Bahkan di babak pertama itu sempat beberapa kali sebenarnya serangan baliknya dari Kamboja cukup membahayakan pertahanan dari tim nasional Indonesia. Tapi untungnya kita bisa recovery dengan cepat. Proses transisi kita walaupun masih ada PR kalau menurut gua, tapi untungnya masih bisa kita tutup terkait dengan serangannya dari Kamboja. Bahkan sampai dengan menit ke-16 kita gak dapat sama sekali namanya peluang emas. Di saat itu kalau nggak salah malah Kamboja sudah hampir 2 kali mendapatkan peluang emas. Walaupun belum terlalu membahayakan banget, tapi cukup sudah masuk ke jantung pertahanan dari pertahanan kita. Tapi berhasil kita recovery. Dan di babak pertama kita hanya bisa mendapatkan peluang emas itu dari set piece, yaitu tendangan penjuru dan juga lemparan ke dalam. Kita bisa masuk ke jantung pertahanannya dari Kamboja. Tapi melalui open play selalu mati kalau yang gue lihat. Sebenarnya di pertengahan babak pertama, coach dari Indra Safri sudah coba melakukan perubahan strategi dengan mengganti salah satu pemain dengan memasukkan pemain baru, mencoba untuk mencari celah lain gitu loh. Karena memang terlihat sekali bahwa kebuntuan kita untuk menembus lini pertahanan Kamboja itu sangat kelihatan, dan itu cukup berhasil sebenarnya. Tapi di babak pertama kita belum berhasil menciptakan gol. Nah, di babak kedua memang perubahan juga nggak begitu banyak yang terjadi, tapi ada namanya penyegaran, pergantian pemain dari tim nasional Indonesia, masuk beberapa pemain yang mempunyai gaya baru dan juga mempunyai energi yang lebih baru, karena memang sudah terlihat juga bahwa sepertinya pemain Kamboja itu cukup kelelahan, dan pemain kita memang cukup agak frustasi kalau gue melihatnya untuk bisa masuk ke dalam jantung pertahanan dari Kamboja. Dan akhirnya di menit ke-70 kita berhasil menciptakan gol pertama. Tapi ini memang golnya terjadi melalui set piece, melalui tendangan sudut yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Kadek Arel untuk mencetak gol pertama. Nah, gol kedua juga terjadi di menit ke-86, sama juga masih melalui set piece, tendangan penjuru yang diumpan oleh Kaviatur dan akhirnya berhasil dimasukkan ke gawang oleh pemain bertahan kita juga, yaitu Iqbal, dan membuat skor menjadi 2-0. Ya memang di pertandingan ini sangat terlihat sekali kebuntuan dari serangannya tim nasional Indonesia kalau menurut gue pribadi. Menurut gue pribadi, serangannya Indonesia walaupun sudah cukup bervariasi, tapi entah kenapa tidak bisa menembus lini pertahanan dari Kamboja. Nah, ini mungkin perlu adanya evaluasi dan perlu adanya pembahasan khusus terkait dengan masalah ini. Karena bisa jadi di pertandingan selanjutnya tim Timor Leste pun juga akan menerapkan strategi yang sama. Tapi ya memang ketahanan mereka agak berbeda dengan pemain Kamboja. Kalau gue ngeliat ketahanan pemain Kamboja tuh cukup benar-benar disiplin tadi. Sangat kompleks sekali, dan mereka tidak mau memang maju menyerang, mereka hanya mencoba membalas dengan serangan balik. Walaupun memang akhirnya ya kecapean juga, dan akhirnya kita berhasil menciptakan gol dari tendangan penjuru. Ya memang ini adalah suatu hal yang bagus kalau menurut gua, tapi memang masih ada PR yang harus ditingkatkan lagi, karena di pertandingan AFF U19 ini nanti yang diambil adalah juara grup, 3 grup, dan juga 1 runner up terbaik. Jadi mau nggak mau di pertandingan terakhir tim nasional Indonesia yang hanya mempunyai waktu istirahat selama 2 hari juga harus memanfaatkan kondisi dan bisa untuk efektif dalam istirahat sehingga bisa memenangkan di pertandingan yang ketiga ketika mereka melawan Timor Leste. Dan ujian sebenarnya nanti adalah setelah kita masuk semifinal, karena itu mungkin sudah jadi menunggu Thailand, Vietnam, dan juga Australia. Tapi nanti kita lihat seperti apa kelanjutannya dan nanti seperti apa pertandingannya. Yang jelas perjuangan dari adik-adik Garuda Muda kita sudah sangat luar biasa sekali. Semoga mereka bisa konsisten dan juga mereka bisa memenuhi target. Karena tim ini targetnya adalah menembus Piala Dunia U20. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai dan akhirnya kita bisa ikut Piala Dunia di
kelompok umur U20 ya, karena kemarin di U17 kita sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan itu. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai tentang sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.